Oke, kita baca komentar lagi. Udah lihat bang, asli serem banget. Iya, memang serem banget ya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas yang lagi viral sekarang guys beritanya. Nah ini ada berita tentang TKI yang di Kamboja ya. Di video awal ini ada jangan pergi ke Kamboja bang. Di Kamboja sangatlah ngeri bang. Saya ingatkan bang, demi nyawamu dan keluargamu, janganlah pergi atau kerja di Kamboja. Saya ingatkan bang, jangan. Ini beritanya seperti itu guys di video awal. Nah sebelum kita mulai nih ya, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya nggak ketinggalan, maksudnya guys, supaya nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral sekarang ya. Nah kita lihat bareng-bareng videonya guys seperti apa. Tonton sampai selesai baru seperti biasa kita reaction bareng-bareng guys. Ini oke lah ya, karena banyak banget yang ngomong batalin ini sama teman-teman banyak di juga hotel ya. Mau kabur tuh tas-tasnya ya, Tuh berat-hati tuh guys. ini bingung mau kemana karena baca komentar kalian itu sumpah bikin gue merinding gitu kan. Dan posisi sekarang tuh lagi di Surabaya dan nggak tahu mau kemana lagi ya. Gue harap ada keajaiban lah ya dari Tuhan gitu. Emang ini kesalahan kami tapi ya bakal dijadiin pembelajaran. Saat si Soleh dibawa ke Indonesia, kondisinya tuh sudah tanpa ginjal gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya dia tuh ditawari kerja di luar negeri secara ilegal oleh temannya yang bernama Sally, teman kuliahnya dulu. Tetapi saat di perjalanan menuju ke Thailand, dia tuh saat transit di Singapura tiba-tiba tidak bisa dihubungi kontaknya oleh keluarganya. Dan tak gimana ceritanya, saat sudah bisa dihubungi lagi oleh keluarganya, si Soleh ini sudah ada di Kamboja bekerja di tempat judoi online gitu. Dan di tanggal 3 Maret 2025 si Soleh ini dinyatakan berpulang ke rahmatullah dalam kondisi yang bisa dibilang miris, dimana yang aku tahu dari faktanya itu si Soleh itu dalam kondisi tanpa ginjal gitu teman-teman. Ngeri banget ya, korban ginjal diambil. Ini Soleh ya, yang di sebelah kiri yang pakai sweater merah. Ini agen mengajak Yayasan TJ Priuk nih, si adik yang pakai hijab lagi itu pura-pura hijab nih. Saya lihat juga nih dua orang ini guys ya, berhati-hati nih guys ya. Kalau kalian ketemu lagi mencari kerjaan, jangan sampai ketemu sama ibu-ibu dua orang ini nih. Sebenarnya mereka juga katanya ya, dengar kabar itu mereka juga sebenarnya disuruh ya, karena diancam juga lah, takut mereka juga takut kena juga. Jadi akhirnya mereka merekrut untuk orang-orang awam gitu, entah ya dari Indonesia, supaya kerja di Kamboja itu guys. Makanya berhati-hati ya buat kalian yang mau cari kerja, walaupun sesulit apapun nyari kerjaan, tapi jangan sampai pernah pergi ke Kamboja. Dulu aku juga pernah ditawarin setahun lebih yang lalu gitu ya, ditawarin sama seseorang buat kerja di Kamboja, tapi aku nggak mau karena aku pernah melihat berita seperti ini dan nggak mau. Dibayar berapapun saya tetap nggak mau, karena pasti itu sebuah jebakan ya guys ya, jebakan supaya kita mau terus kita berangkat. Nah setelah berangkat kita udah nggak bisa apa-apa lagi guys kalau sudah terciduk sama mereka ya, komplotannya gitu loh guys ya. Nah kita lihat berita selanjutnya guys. Oke, assalamualaikum semuanya. Jadi di sini gue mau sedikit bercerita gitu kan. Jadi alhamdulillah kami semua sudah mendapatkan tempat tinggal gitu. Dan terima kasih buat Paman Sam itu yang telah membantu untuk mencarikan tempat tinggal. Dan terima kasih juga buat abang kita yang ada di Kalimantan gitu, buat untuk membiayain bayar kosannya gitu. Kasihan ya. Ada pesan-pesannya gak kira-kira buat teman-teman itu? Ya pesan gua sih ya ini kan juga kesalahan kami karena juga kan ini buat gaji gede. Tuh kan berhati-hati, aku juga pernah seperti itu guys. Dan mungkin saya juga bisa dibilang juga manusia biasa ya. Ya apa bang? kalau menurut aku sih dijadikan pelajaran Benar. kita semua, saya, teman-teman saya dan kawan-kawan sekalian, untuk lebih berhati-hati lagi dalam memilih pekerjaan. Itu pesan dari saya sih. Nah mungkin ini Pit
Pit. Ya mungkin karena teman kita yang satu ini yang dari Kalimantan, ya mungkin shock ya, yang tadinya awal pengen merubah nasib gitu kan, tapi makin kacau lagi. Tapi doakannya semoga dia mendapatkan rezeki yang lebih baik lagi di Amin, kasihan. Surabaya ini. Ya sekali lagi terima kasih gitu ya buat ya orang baik yang di luar sana gitu kan, yang telah membantu kita, ya itu berupa doa ataupun uang dan sebagainya gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih sebaik-baiknya. Kasihan ya. Oke, jadi Bang, udah sekarang selamat kan dari kita udah mata-mata selamat ya dan udah aman, dan waktunya kita nyari kerjaan dulu ya di Cuma Surabaya berhati-hati ini. Bang, ini Barangkali takutnya orang ada yang nih dia orang itu Surabaya nontonnya. gitu yang butuh karyawan ya. Tapi jujur aja untuk persyaratan mungkin cuma modal KTP aja ya, karena data-data pribadi kami itu udah diambil semua ya sama agent yang kemarin. Dan ini lagi ya keliling-keliling kayak gini nih, nyari dari loker takut kena tipu lagi ya. Udah kemarin tuh sebenarnya dari Facebook juga, kalau sekarang Facebook lagi takut kena tipu lagi gitu. Jadi mending jalan kaki aja Tuh, gitu buat sambil kalian tuh olahraga. berhati-hati. Harusnya si Mas ini tuh jangan sering bikin video gini, takutnya yang si agensi itu teh tahu oh dia lokasinya di sini gitu, takutnya ada penculikan gitu loh guys. Menurut aku ya harus jangan sering update ya, dia lagi di mana gitu, dia berada di mana gitu, harusnya jangan sering update. Cuma kalau misalnya mungkin kalau update aku lagi nyari kerjaan di sini, lagi nyari kerjaan aja gitu, harusnya ya jangan sebutin kotanya harusnya gitu ya. Nah kita lihat lagi nih, ke Kamboja balik tinggal nama, dijanjikan gaji besar nyatanya malah ditipu, ginjal mata otak hati enggak ada semua, kasihan istriku katanya. Ya Allah kasihan banget ya, miris ya. Nih kesaksian korban TPO di Kamboja guys. Pertama, nama saya Ramainda, saya berasal dari Medan. Saya bisa ke Kamboja ini ceritanya awalnya saya diomong-omongi dengan gaji besar sekitar 12 jutaan dan dapat pinjaman sekitar 8 juta. Tapi pekerjaan itu tidak ada dibilang. Ketika saya sampai sini ternyata pekerjaannya tidak sesuai dengan harapan saya, dan saya dapat penyiksaan di perusahaan pertama, dapat jalan jongkok dari lantai 20 sampai lantai 1, balik lagi ke lantai 20. Yang kedua, di dalam 2 minggu saya bekerja di perusahaan saya yang lama, saya dijual ke Poipet, dan saya di setiap hari kalau tidak dapat member saya disuruh pusat 200 kali dan lembur di jam kerja. Ketika itu dalam 2 minggu saya tidak ada dapat deposit, saya dijual lagi sekitar $2.100 di perbatasan Thailand. Ketika itu saya menekadkan diri untuk kabur karena saya tidak bisa lagi bekerja di hal tersebut dikarenakan otak saya tidak mampu, karena saya bekerja di scammer. Scammer itu adalah penipuan online. Awalnya saya tidak tahu kalau ini kerjanya penipuan, dan ketika saya tahu saya ingin balik ke Indonesia. Saya ada di Kamboja. Suamimu di Kamboja ngapain? Iya, di perusahaan Miss. Oh iya, enak lo, banyak duit kan? Enggak, Miss. Loh? Duit apa? Lo kan enak katanya kerja di Kamboja, ber-AC, gaji tinggi. Kan makanya suamimu berangkat. Ya itu katanya, Miss, tapi nyatanya ya enggak. Berapa lama suamimu di sana? 1 bulan. Berarti kan kamu sudah lihat kontennya Miss Yuni berapa lama? Baru-baru kamu cari tahu. Baru kamu cari tahu. Berarti selama ini tidak pernah kontennya Miss Yuni lewat di beradamu? Enggak. Oke. Terus? Saya telepon mau nanya, Miss, gimana bisa cara pulangnya, Miss? Bisa loh, bayar 150 juta, dikasihkan adminnya dia, suamimu pulang. Kalau nggak pulang, disetrum apa ginjalnya dicukup. Berita dari Kamboja ini buat kalian berhati-hatilah supaya jangan terjadi seperti ini lagi ya guys ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.